Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani, semoga sehat dan juga selalu. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi ilmu ataupun informasi tentang masih tentang seputar pohon kopi, yaitu tentang perawatan pohon kopi saat pembuahan. Jadi kita lihat itu di perkebunan itu waktu sekarang yaitu pohon kopi dalam fase pembuahan. Jadi harapan kita agar buah-buah yang ada itu bisa bertahan sampai panen dan tentunya produktivitas itu bisa dikatakan melimpah. Lalu bagaimana cara kita menjaga ataupun merawat buah-buah kopi yang masih muda tersebut untuk bisa bertahan ataupun bisa menua sampai fase pemanenan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan kupas tuntas, yaitu langkah apa ataupun trik bagaimana yang harus kita lakukan untuk menjaga buah-buah tersebut sampai bisa menua. Sebelumnya terima kasih yang sudah menonton. Jangan di skip, misalkan bisa ditonton full untuk menghindari gagal paham dan mengetahui informasi terbaru dari channel saya. Bagi yang sudah subscribe bisa ucapkan terima kasih sudah mencapai sehingga membantu berkembangnya channel ini. Yang belum, untuk bisa bantu subscribe untuk mengetahui info terbaru dari channel perkopian saya. Ya, langsung saja langkah-langkah ataupun perawatan yang harus dilakukan kepada pohon kopi ketika pohon kopi dalam masa pembuahan. Jadi yang teman-teman bisa lakukan itu yang pertama yaitu tentunya kita melakukan pemupukan. Jadi ketika pohon kopi sedang fase pembuahan, buah muda kayak gini, itu memerlukan banyak nutrisi. Terlebih sekarang yaitu di musim awal penghujan, itu sebaiknya atau secepatnya itu dilakukan pemupukan. Jadi pemupukan dilakukan 2 kali paling enggak itu. Jadi minimal itu 2 kali dalam setahun, yaitu di awal dan di akhir musim penghujan. Terus cara pemupukan atau penaburan pupuk yaitu ditabur dengan jarak itu 30 sampai 50 cm dari pangkal batang kayak gitu ya. Jadi kalau kita menggunakan pupuk kimia itu dari pangkal batang itu kira-kira 20 sampai 30 cm. Sedangkan untuk pupuk kandang yaitu kita taruh di koen atau rorak yang sudah kita buat, yaitu dengan jarak kalau kita membuat rorak itu kurang lebih 70 sampai 80 cm lah. Jadi itu tempat untuk lubang pupuk kandang ataupun pupuk organik. Yang selanjutnya itu setelah teman-teman melakukan pemupukan dengan pupuk kimia ataupun pupuk kandang, itu sebaiknya teman-teman tutup dengan tanah. Jadi si pupuk ini setelah kita nabur pupuk itu ditutup dengan tanah secukupnya. Harapannya apa? Memaksimalkan kita dalam menggunakan pupuk, jadi tidak menguap. Terlebih kalau kita menggunakan unsur pupuk N itu kan rawan menguap. Jadi harapannya dengan menutup dengan tanah itu kita lebih maksimal. Lalu pupuk apa yang disarankan untuk pohon kopi ketika buah dalam keadaan kayak gini? Yaitu saya sarankan itu pupuk NPK. Kalau teman-teman bisa mau pakai pupuk yang lain, KCL ataupun
dan lain sebagainya itu lebih bagus. Yang penting ada unsur N, unsur P, dan unsur K. Lalu untuk pemupukan teman-teman bisa juga melakukan dengan pemberian pupuk secara semprot, itu juga lebih optimal karena lebih membantu ataupun membooster pohon kopi ataupun buah kopi untuk pemaksimalan buah tentunya ya. Yang kedua yaitu penyiangan. Jadi penyiangan yaitu gulma dan rumput di sekitar akar, itu yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu kita bersihkan paling enggak ya dipiringi lah, jadi sekitar akar itu dibersihkan secara rutin paling enggak 2 minggu sekali, terlebih di tanaman yang masih muda. Jadi tanaman yang masih muda itu kebersihan daripada sekitar akar itu harus diperhatikan, karena dengan kita membersihkan tentunya kita akan mengurangi penyakit ataupun hama itu yang menyerang pohon kopi. Jadi seminggu sekali lah ini saatnya pembersihan. Kita lihat jadi 2 minggu sekali lah itu teman-teman harus membersihkan sekitar akar. Yang ketiga yaitu pemangkasan. Jadi pemangkasan itu harus teman-teman lakukan secara rutin juga, terlebih pada saat pohon kopi itu dalam fase pembuahan. Kenapa dilakukan pemangkasan? Karena untuk memusatkan nutrisi pada dahan yang masih produktif. Jadi pemangkasan bertujuan untuk memusatkan nutrisi. Misalkan kita tadi sudah melakukan pemupukan untuk memfokuskan si nutrisi daripada si pupuk itu biar bisa hanya terserap oleh buah ataupun pertumbuhan dahan dan perantingan, itu kan tunas atau cabang yang tidak produktif kayak gitu, itu harus dilakukan pemangkasan, jadinya bisa berfokus pada buah. Nah ini misalkan tunas cacing, ini harus dipangkas karena ini tidak berguna, dipelihara sekalipun ini tidak akan mengeluarkan produktivitas kopi, jadi dia hanya tumbuh sebagai pengganggu. Ya, ini juga tunas air ini harus dipangkas juga. Dan selanjutnya misalkan kita pemangkasan berat, itu harus kita lakukan juga setelah panen, itu diulangi lagi setiap 3 bulan sekali. Jadi misalkan setelah panen teman-teman melakukan itu pemangkasan, dan 3 bulan selanjutnya yaitu pas ini memang masa masa pembuahan kayak gini, ini teman-teman harus melakukan pemangkasan kembali, pemangkasan besar, misalkan kayak percabangan kayak gini yang tidak produktif ya, ini karena keruntukan daunan, karena ini dipelihara ini malah akan merugikan. Jadi harus dilakukan pemangkasan besar, nanti dipangkas di ini ujung daripada cabang. Yang keempat yaitu pengendalian hama dan penyakit. Nah, jika ditemukan pada pohon kopi teman-teman itu hama dan penyakit, itu segera lakukan pengendalian. Misalkan kayak gini, ini ada contoh yang terkena hama penggerek teman-teman, karena rawan sekali ketika musim awal penghujan kayak gini ataupun terlalu banyak hujan. Jadi hama penggerek ini akan menyerang buah, ini penggerek buah ya teman-teman. Nanti ada juga penggerek penggerek batang, cabang ataupun ranting. Nah ini untuk penggerek buah
ini teman-teman lakukan saja segera pengendalian hama, misalkan dengan penyemprotan pestisida ataupun bisa dengan ini pemungutan, ataupun misalkan ini kan yang sudah kering kayak gini, ini otomatis ini penggerek ada di dalam biji kopi yang bentuknya kayak gini, yang merah dan menguning, jadi dia termakan penggerek. Jadi kan yang sudah jatuh teman-teman bisa lakukan pemungutan dan dilakukan penimbunan ataupun pembakaran. Misalkan teman-teman sudah menimbun ataupun membakar, itu ditutup dengan tanah juga, jadi dia tidak hidup ataupun berkembang biak di dalam tanahnya, nantinya tentunya akan merusak pohon-pohon yang lainnya juga. Ya, demikian teman-teman informasi tentang apa yang harus kita lakukan ketika pohon kopi dalam masa pembuahan. Jadi mudah-mudahan informasi dari saya cukup jelas. Bagi yang belum jelas bisa tanya di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.